妖兽力大无穷，可以将一块千斤重的。莫非这风雪巨猿看出了什么？ 城主大人，没事。 Halo guys, welcome back to channel Imam Tanto. Di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita Donghua yang berjudul Clash of Demon Ends God part ke-32. Di part ini kita akan diperlihatkan bagaimana Nili akan menggunakan bola darah untuk bertempur dengan monster angin salju. Di part ini kita akan diperlihatkan bagaimana monster tingkat emas hitam akan menerobos kota. Yang paling epic di part ini kita akan diperlihatkan bagaimana Lord Nili akan menggunakan teknik gulungan legendaris. Dan pastinya yang belum menonton season sebelumnya ataupun part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi, oke? Melanjutkan di part sebelumnya, ketika Nili dan Raja Kota menyadari bahwa para monster sudah membangkitkan kesadaran spiritualnya. Mendengar hal itu, Tuan Ishio pun tahu ketika para monster sudah membangkitkan kesadaran spiritualnya, kesadaran spiritual mereka bisa melebihi manusia. Namun Tuan Ishio ragu apakah monster di bawah tingkat legenda bisa mengembangkan kekuatan spiritual. Mendengar hal tersebut, Raja Kota pun menyadari bahwa orang kuat di Kota Glory semakin sedikit, sedangkan evolusi para monster terus meningkat dengan cepat. 这些年，光辉之城的强者，进化的速度却越来越快了。 Di sisi Chen Hong, ia pun berkata dalam hatinya, cepat atau lambat Kota Glory akan hancur oleh takdir. Ia pun berpikir satu-satunya jalan keluar hanya berlindung di Guit Kegelapan. Kemudian Raja Kota pun memberitahu petik lainnya bahwa mereka harus melindungi generasi muda, dan mereka tidak akan membiarkan Kota Glory jatuh. 我们这些前辈，无论如何都不能。加快速度！ Sementara itu, terlihat para monster akan melempar batu ke Kota Glory. Piao yang melihat hal itu, ia pun berpikir bahwa semuanya akan berakhir. Di sisi Nili, ia pun mengetahui monster angin salju bisa melempar batu besar sejauh 2 km. Dan itu akan menjadi masalah bagi Kota Glory. Lalu patriark keluarga Huyan bertanya pada Raja Kota, apakah yang harus mereka lakukan? Raja Kota pun menjawab bahwa para patriark bisa menghancurkan batu besar dengan mudah. Namun jika meleset pastinya akan menimbulkan banyak korban. Mendengar itu, Chen Hong berkata dalam hatinya, keluarga keramatnya akan mengungsi ke alam penjara abis dan juga berlindung pada Guit Kegelapan. Kemudian Tuan Ishio pun memberitahu Nili bahwa para monster akan melempar batu, dan takutnya garis pertahanan mereka akan jatuh. Mendengar hal itu, Nili pun bertanya, berapa panah besar yang dimiliki oleh Kota Glory? Tuan Ishio pun menjawab, panah besar tersebut ada banyak. Akan tetapi, setelah jarak tembak melebihi 4 mil, kecepatannya pun akan turun. Mendengar itu, Nili pun tak masalah dengan hal itu. Yang lebih penting selama bisa menembakkan sampai 10 mil jauhnya. Nili juga berkata harus menembakkannya bersama botol merah, dikarenakan mampu membunuh beberapa monster angin salju di tingkat perak. Mendengar hal tersebut, Tuan Ishio pun memerintahkan agar cepat membawa panah besar. Kemudian panah pun ditembakkan bersama bola merah. Terlihat para monster di sana pun menjadi kacau. Nili juga menjelaskan bahwa bola darah yang ditembakkan bisa memicu ledakan berantai. Ditambah lagi, harus digunakan dengan hati-hati. Jika digunakan dalam jarak dekat, pastinya tembok kota akan mengalami kerusakan. Terlihat di saat itu Nili pun menolong Piao, yang hampir saja terkena lemparan batu. 雪妖兽们想要炮制巨石，就得接近到近。 Chen Hong yang melihat hal itu, ia pun tahu jika para monster tak melempar batu, Nili tidak akan menggunakan botol darah. Namun ia tetap yakin bahwa Kota Glory tak akan bertahan lama. Sementara itu Raja Kota mengatakan gelombang binatang di masa lalu sering menembus tembok kota.
Tapi kali ini garis pertahanan mereka masih sangat kuat. 兽潮时常冲破城墙，死伤惊人。这一次，防线还如此稳固。 Kemudian terlihat monster tingkat emas akan maju menerobos tembok kota. Lalu panah besar pun ditembakkan bersama bola darah. Nili yang melihat hal itu, ia pun tahu botol darah tidak bisa melukai monster tingkat emas hitam. Setelah hal itu, terlihat monster tingkat emas hitam pun mulai memanjat benteng. Melihat hal tersebut, Petria dan lainnya pun mulai menyerang monster itu. Akan tetapi, terlihat serangan mereka tak mempan. Nili yang melihat hal itu, ia pun tahu tubuh monster tingkat emas hitam seperti baja. Kemudian terlihat ketua monster angin salju pun menuju mansion Raja Kota. Raja Kota yang melihat hal itu, ia pun menyuruh Tuan Yeshio bertanggung jawab di sini. Sementara itu, Raja Kota mengajar monster tingkat emas hitam. Terlihat Cheng Hong juga mengikuti Raja Kota. Kembali kepada Nili, ia pun mengetahui monster yang paling besar merupakan kunci dari semua monster angin salju. Setelah hal itu, Nili pun langsung pergi masuk ke dalam kota. Sementara itu, para keluarga masih bertarung dengan para monster yang menerobos kota. Lalu ketika monster besar akan menyerang Petria keluarga, Raja Kota pun muncul dan menahannya. Chen Hong yang melihat hal itu, ia pun yakin bahwa Raja Kota akan mati oleh monster itu. Nili yang melihat Raja Kota menang serangan monster besar, ia pun mengetahui bahwa Chen Hong merencanakan sesuatu di belakang Raja Kota. Kemudian Raja Kota pun terdesak, dan ia pun memancing monster besar itu ke arah pembunuh. Akan tetapi nampaknya monster besar tersebut tahu akan hal itu. Hingga akhirnya Raja Kota pun terkena serangan ketua monster. Di saat itu Chen Hong ada di sana, dan sepertinya ia akan membunuh Raja Kota. Nili yang mengetahui hal itu, ia pun tahu bahwa ini sangat berbahaya. Setelah hal itu, Nili pun mengeluarkan gulungan, dan Nili akan membunuh ketua monster. Chen Hong yang melihat teknik itu, ia pun mengetahui bahwa itu merupakan teknik terlarang legendaris. Kemudian ketua monster itu pun melindungi dirinya sendiri. Namun akhirnya ia pun terkena serangan tersebut. Pastinya bersambung di part 33 dan seterusnya. Dan ini merupakan cerita Donghua terus Audemon Asgard part ke-32. Dan untuk video selanjutnya masih membahas series yang lainnya ya. Dikarenakan Lord Nili masih seminggu sekali. Untuk itu admin akan membahas series yang lainnya ya. Dan di ending episode ini kita pun diperlihatkan bagaimana Lord Nili mengeluarkan teknik terlarang legendaris. Dan diketahui memang teknik tersebut memang di tingkat legenda gitu ya. Dikarenakan memang Raja Kota tidak akan menyadari bahwa Nili ada di situ gitu ya. Karena memang Nili bersembunyi. Monster tingkat emas tersebut memang terkena serangan dari teknik terlarang tersebut ya. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya, kita akan bahas di video selanjutnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang selalu menonton video sampai habis dan selalu mensupport channel admin. Untuk video selanjutnya dari Lord Nili pasti akan lebih seru ya, dikarenakan pertempuran antar gelombang binatang akan segera berakhir. Untuk kalian yang suka dengan series ini, silahkan mengikuti series ini dan juga subscribe ya. Jangan lupa juga sebarkan ke teman-teman kalian, oke? Dan yang belum subscribe silahkan subscribe, oke? Lonceng juga jangan lupa dipencet agar kalian tidak ketinggalan setiap video selanjutnya ya. Dan itu bisa di kiri kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya. Silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and goodbye.